Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas cerita dari novel yang berjudul Istri Kecil Sang CEO. Kisah ini berawal dari seorang gadis dengan seragam SMA terlihat tengah menangis di bawah guguran hujan di sebuah taman komplek. Namanya Aira, gadis itu baru saja diputuskan oleh pacarnya, laki-laki yang sudah menemaninya selama 3 tahun terakhir. Aira benar-benar merasa sendiri sekarang setelah kedua orang tuanya, kakaknya, dan sekarang harus kehilangan kekasihnya juga. Aira tidak mempunyai tempat untuk bersandar, tempatnya mengadu, dan tempat untuk bermanja. Semua sudah pergi, lalu siapa yang bisa Aira harapkan sekarang? Mama, papa, Aira udah gak punya siapa-siapa lagi. Ucapnya di sela-sela isakan yang menyayat hati siapa saja orang yang mendengarnya. Beruntungnya, guyuran hujan menyamarkan suara tangis dan air mata yang mengalir di wajahnya. Aira memeluk lututnya sendiri dan menelungkupkan kepalanya di sana, meresapi kesendirian sembari berdoa semoga ada orang baik yang menguatkan langkahnya ke depan. Jujur, untuk berjalan sendirian, Aira tidak bisa, sudah terlalu lelah untuk itu. Di sebuah mobil mewah di parkiran taman, seorang pria gagah dan tampan dengan setelan jas kantoran itu tidak berhenti menggerutu. Pria tersebut terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena sang ibu meminta dijemput di sini. Padahal wanita yang telah melahirkannya itu mempunyai supir pribadi sendiri. Mama lama banget sih, lagi pamer berlian barunya pasti, gerutu Ervan saat pandangannya mengedar. Ia melihat seorang gadis yang memakai seragam sekolah miliknya tengah menangis di bawah guyuran hujan yang deras. Lah, itu seragam sekolah gue. Ngapain tuh bocah dah? Katanya heran. Tapi semakin lama memperhatikan, jiwa kemanusiaannya meronta ingin membantu gadis tersebut. Ervan pun melepas jas mahalnya lalu mengambil payung di jok belakang mobil. Ervan berjalan perlahan karena rumput di taman itu cukup licin. Nasib buruk pun menimpa Ervan saat ia terpeleset tepat di hadapan gadis tersebut. Payungnya pun jatuh dan ia sekarang basah. Percuma membawa payung kalau ujungnya basah juga. Aira yang mendengar suara orang berteriak mendongakkan kepalanya. Terkejut dan dengan cepat berdiri saat melihat seorang pria jatuh di hadapannya. Ini manusia kan? Kok bisa-bisanya jatuh di depannya? Om gak apa-apa, tanyanya sembari mengulurkan tangan begitu yakin kalau itu manusia. Ervan membulatkan matanya saat dirinya dipanggil Om. Memang ia sudah setua itu apa? Ervan pun menerima uluran tangan Aira, kemudian berdiri dengan bantuan gadis tersebut. Saat Ervan hampir berdiri, kini Aira yang kehilangan keseimbangan dan terpeleset. Satu tangan Aira masih memegang tangan Ervan, sedangkan tangannya lain dengan refleks menarik kemeja bagian depan Ervan sampai kancingnya terbuka. Dan pada kejadian tersebut, Mama Cindy pun langsung menarik tangan Aira dan membawanya ke mobil Ervan dan mengajaknya untuk pulang. Sesampainya di rumah Ervan, hal yang pertama membuat Aira kagum adalah sambutan ramah dari semua pelayan yang berada di dalam rumah. Pakaian mereka pun juga sama. Mama Cindy pun memanggil salah satu dari mereka. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" tanya wanita parubaya yang ia tebak senior di sini. "Tolong bawa calon mantu saya ke kamar tamu dan tolong buatkan minuman hangat untuknya juga," perintah Nyonya Cindy. Dan pada saat itu Aira pun mandi dengan air hangat karena tubuhnya yang sudah sangat kedinginan. Setelah selesai mandi, ia keluar masih dengan menggunakan handuk. Dan pada saat itu pun pelayannya pun memberikan Aira baju ganti. Pada saat itu Aira pun berterima kasih kepada si pelayan.
Ervan yang tengah berdiri di lantai 2 ikut menyaksikan perilaku Aira yang menurutnya begitu sopan. Baik teman-teman, itulah tadi part 1 dari Istri Kecil Sang CEO. Sampai jumpa di part berikutnya.